Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya hormati kepada Pak dosen, Pak Dendra selaku dosen selaku mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil uh, rancangan atau desain saya tugas UTS di bagian nomor 3. Nah, namun sebelum ke sana saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fransani dengan NIM C2C0234142. Nah, di sini saya tidak buat PPT-nya banyak atau banyak slide. Saya hanya bikin satu slide dan itu saya akan presentasikan sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya paham di bagian uh, desain yang saya buat. Nah, langsung saya masuk ke desainer. Nah, ini kawan-kawan, ini yang saya buat. Jadi proyek UMKM. Jadi berbasis sistem kasis pos. Nah, jadi uh, pendahuluan daripada ini saya akan jelaskan proyek ini adalah aplikasi sistem kasir atau point of sales pos untuk UMKM. Nah, permasalahan utama ingin selesaikan dalam pemasaran ini adalah yang pertama itu pencatatan penjualan yang masih manual sehingga sering terjadi kesalahan dan stok barang yang sangat sulit untuk dipantau. Kemudian target pengguna aplikasi ini adalah kasir toko dan pemilik UMKM. Tujuan daripada proyek ini adalah bagaimana mempercepat proses transaksi atau mempermudah pengelolaan stok dan pemilik membantu secara real time sehingga operasional toko menjadi lebih efektif dan modern. Kalau kita buat secara manual kan pastinya akan uh, sangat rumit ya, bisa dibilang sangat rumit. Sehingga bagaimana sistem ini dirancang untuk memudahkan customer maupun pemiliknya. Oke, kemudian di sini juga ada metodologi Agile Scrum. Metodologi Agile Scrum. Jadi ini adalah di bagian yang pertama produk aware itu pemilik tokonya itu saya sendiri, contoh ya, saya sendiri pemilik tokonya Fransani. Kemudian stroke masternya adalah Irza, kemudian development adalah Usama, pemrograman itu. Jadi bagaimana pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Angel Storm. Dalam tim terdapat 3 peran utama, yaitu product aware yang bertugas menentukan kebutuhan sistem dan tujuan bisnis. Oke. Nah, jadi yang kedua adalah Scrum Master yang mengatur jalannya proses Scrum serta komunikasi tim. Dan yang ketiga adalah development. Tim development ini tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi. Kemudian metode yang dipilih tetap fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan memungkinkan pengembangan yang dilakukan secara bertahap melalui street. Jadi metodologi Angel Stream ini bagaimana cara dia akan mengatur berjalannya pemasaran atau aplikasi dan segala macam yang sudah dijelaskan seperti yang tadi. Kemudian di sini ada di bagian nomor 2 ada sprint planning. Split planning di bagian nomor 2 ini. Jadi ini bertujuan untuk yang pertama dia berisi tentang atau difokuskan pada fitur-fitur inti, contohnya seperti transaksi seperti login, kemudian injut produk,
kemudian keran keranjang belanja, kemudian pembayaran dan cetak struk dengan total pola. Ah, itu merancang hal-hal seperti itu. Jadi plan-plan ini. Kemudian ada bagian nomor 3 yaitu perubahan lektromen. Lek, lektromen. Jadi bagian ini menjelaskan adanya perubahan kebutuhan sistem selama proses pengembangannya. Jadi awalnya aplikasi itu mendukung pembayaran tunai ataupun segala macam proses itu dia berbasis manual. Nah, setelah barang ini jadi, perubahan-perubahan ini jadi, pembayaran dan lain sebagainya itu melalui QRIS semuanya, melalui QRIS. Karena sudah disetting, apa ya, ya sudah disetting dalam sistemnya. Jadi melalui QRIS, kemudian penyesuaian dengan database sesuai dengan membutuhkan tambahan dan waktu pengerjaannya. Sehingga fitur QRIS ini ditampakkan agar bagaimana berjalannya pemasaran itu bisa berjalan sesuai dengan pada sistem dan tidak rumit. Kemudian ada simulasi di bagian simulasi dalir dan struk print 1. Nah, ini di bagian tabel ini dia menjelaskan bagaimana aktivitas harian itu selama mungkin sehari atau 2 hari membahas pekerjaan yang sudah selesai atau pekerjaan yang belum diselesaikan. Kemudian dia membahas bagaimana kendalanya di mana. Terus ketika ada kendala ataupun apa itu dari bekerja sama dengan tim mengambil keputusan dari berbagai tim yang ada pada pengerjaan itu. Kemudian saya punya tim seperti saya sendiri, kemudian Irja dan Usama. Itu kita akan mengambil keputusan untuk agar hal apa yang kendala, hal apa yang kita harus ubah dan sebagainya. Kemudian ada juga ini di bagian ini desain aplikasi. Desain aplikasi ini adalah ini desainnya sudah jadi desain aplikasi flow utama. Jadi yang pertama itu buat akun itu. Lengkapi data untuk membuat akun data. Jadi contohnya itu saya di sini masukkan punya itu adalah username Fransani, kemudian ada email, kemudian ada paspornya. Jadi daftar. Setelah daftar, dia akan seperti ini. Selamat datang, silakan masuk ke akun Anda. Nanti dia akan menjelaskan di sini, silakan masuk ke akun Anda. Kemudian bisa nanti langsung login ke dashboardnya. Nah, ini dashboardnya. Sudah penjualan harian, terus transaksi dan lain sebagainya itu sudah. Kemudian ada grafik penjualan dan lain sebagainya itu sudah tercantum dalam ini. Kemudian di sini ada juga keranjang. Nah, keranjang ini dibuat agar pemasaran bahan-bahan utama atau barang-barang yang kita mau jual itu bisa masukkan di belanja. Kemudian ada setelah customer mau beli, itu ada pembayaran. Jadi mau beli atau mau pesan itu bisa melalui QRIS, bisa melalui tunai ataupun apapun. Jadi sudah siapkan. Kemudian kalau setelah sudah pembayaran berhasil, dia akan seperti ini, toko maju jaya atau apapun intinya. Jadi sesuai dengan dia punya harga ini, kasihnya seperti demikian. Nanti dia akan menjelaskan seperti itu. Jadi ketika kita mau belanja apapun itu bisa pesan dalam ini, kemudian bisa apa ya? Bisa ini pesan kemudian pembayaran tuh manual maupun tunai maupun QRIS terus melalui transfer dan lain-lain juga bisa. Sistem ini dibuat seperti itu. Nah, kemudian uh, ada juga spread review di ini figur spread review atau respective akhirnya. Jadi ini dibuat untuk bagaimana di mana seluruh fitur utama seperti login, kemudian stroke berhasil dan diselesaikan tim itu bisa ini apa ya? Bisa ini menerima feedback atau produk-produk terkait ukuran font dan stroke segala macam. Jadi dalam ada fitur belum selesai, terus ada feedback user,
kemudian ada yang berjalan baik, terus yang perlu diperbaiki. Jadi dia punya rancangan-rancangan untuk dalam sistemnya itu dia sudah atur dalam ini. Kemudian ada evaluasi evaluasi dan solusi di bagian bawah ini, evaluasi dan solusi. Jadi evaluasi itu ketika ada kesalahan atau kejanggalan dalam aplikasi ini, ketika mungkin orang lain pesan tapi tidak masuk pada sistem kita, berarti bagaimana kita mengevaluasi untuk uh, memperbaiki agar finger ini bisa berjalan sesuai dengan harapan atau sesuai dengan sistem yang kita sudah atur. Jadi dia merancang untuk itu. Kemudian teknologi yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah yang pertama itu hmm, ini Flutter, kemudian SQL atau dataset, kemudian pemrograman. Jadi bagaimana saya merancang sistem ini itu seperti demikian. Oke, next. Oke, sekian dan terima kasih. Uh, itu presentasi hasil yang saya buat. Kemudian secara detail atau lengkapnya itu saya sudah buat laporan. Bisa lihat nanti di sini nomor 1, 2, kemudian buat usage diagram itu jawaban nomor 1, kemudian ada ini, kemudian ada jawaban nomor 3 yang buat video punya soal. Itu secara lengkapnya sudah saya susun melalui ini laporan di Microsoft Word. Oke, mungkin seperti demikian presentasi dari saya. Jikalau ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.